Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Gue bikin video ini hari Sabtu siang. Gue ingin ngobrol ringan terkait ada kabar dari Daily Mail. Ini terkait dengan proses penjualan Manchester United ya. Ya, beberapa hari yang lalu gue sempat bikin konten tentang update-nya, yang sebenarnya masih belum ada update-update banget. Artinya belum ada keputusan ya. Bismillah. Siang-siang minum apa nih? Kopi susu gula aren es. Bismillah, enak bener. Jadi dari Daily Mail ini mengabarkan kalau ada perusahaan dari Manchester United, perusahaan dari Amerika Serikat yang ingin menawar untuk berinvestasi ke Manchester United ini berpindah ke Chelsea. Dengan Todd Boehly ini sangat terbuka untuk mendapat suntikan dana tambahan karena proses penjualan dari Manchester United atau Old Trafford ya, artinya ya Manchester United, di sini tulis Old Trafford tapi Manchester United ini masih belum jelas. Ares Management ini di antara beberapa perusahaan yang ingin menawar atau ingin masuk sebagai investor baru di Manchester United. Dan dengan adanya situasi yang masih belum jelas terkait dengan take over Manchester United, perusahaan itu sekarang pindah ke Chelsea. Todd Boehly dan juga Clear Lake Capital ini sangat terbuka untuk potensi suntikan dana baru, dikabarkan demikian. Dan sebelumnya mereka ini Ares Management ini ya ingin menjadi minority stakeholder atau investor minoritas di Manchester United, tapi dia pindah ya. Ya di sini juga dikabarkan kalau ini perusahaan Amerika yang juga didekati oleh pihak dari Glazer untuk bisa atau untuk mau menyuntikkan dananya ke Manchester United sebagai minority stakeholder. Nah, kenapa nih kok Ares Management pindah? Yang tadinya dia ingin invest di Manchester United. Apakah karena ada tarik ulur yang masih belum jelas, pengumuman belum jelas, proses belum jelas. Itu kan yang diketahui oleh publik. Tapi gue justru melihat begini, ada beberapa kemungkinan. Salah satunya lah, karena proses penjualan ini nggak jelas, masih belum pasti. Tapi di sisi lain, bisa jadi sebenarnya sudah pasti. Sehingga Ares Management melihat, gue nggak mungkin lagi nih untuk bisa menanamkan investasi atau berinvestasi di Manchester United karena peluang itu sudah tertutup. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa peluang itu tertutup? Apakah karena dua hal ya menurut gue. Nomor satu, apakah karena memang tidak ada lagi kemungkinan itu karena Glazer ternyata tidak jadi menjual Manchester United, semuanya tetap seperti ini? Atau nomor dua, justru kebalikannya, Glazer sebenarnya ini prosesnya sudah mau selesai untuk menjual ke salah satu pihak, mau itu ke Ineos ataupun 92 Foundation punyanya Sheikh Jassim. Kalau gue melihat demikian. Jadi kenapa sekali lagi Ares Management ini pindah, dia nggak jadi investasi ke Manchester United tapi ke Chelsea? Ada dua sebab atau kemungkinan sebab utama. Karena nomor satu ya dia melihat ini banyak satu hal yang tidak jelas, sehingga gue cabut aja. Atau justru sebaliknya. Dan kalau menurut gue sekali lagi ini secara ringan amatiran, gue bisa salah ya. Gue cuman ringan amatiran ini. Gue lebih cenderung yang kedua. Karena apa? Kalau seandainya memang situasinya masih belum jelas di poin yang pertama, dan dia melihat peluang itu tetap ada, walaupun tidak jelas tapi peluang itu tetap ada, dengan klub ukuran sebesar Manchester United yang secara global marketingnya, brandingnya, segala macamnya ini salah satu yang terbesar lah ya di dunia, mungkin dia akan lebih sabar saja ini untuk menantikan keputusannya seperti apa. Tapi kalau seandainya keputusan itu sebenarnya sudah semakin jelas, justru dia harus melihat peluang lain kan untuk berinvestasi di klub sepak bola. Mungkin memang yang dituju adalah di Premier League. Dan Chelsea yang dijadikan target selanjutnya untuk Ares Management ini berinvestasi secara
minoritas. Itu sih kalau menurut gue secara ringan amatiran. Sekali lagi gue bisa salah. Nah, yang menarik lagi ini ada dari The Sun. Oke, gue tahu The Sun ini memang harian yang banyak nggak jelasnya, tapi judulnya menurut gue cukup bombastis ini, dimana kalau dikabarkan lagi ya, Qatar ini akan memenangkan perburuan pembelian Manchester United senilai 6 miliar pounds, dan bahkan tanggal buyout-nya ini terungkap. Manchester United ini teryakinkan, atau mereka sangat yakin kalau deal done, artinya persetujuan kesepakatan ini akan selesai di bulan November, dan klub ini akan menjual ke Qatar. Telah banyak tuduhan ya, ataupun juga pendapat yang tidak populer ke Glazer kalau mereka ini akan ya tidak melanjutkan proses penjualan, ini terlalu berlarut-larut dan lain-lain. Tapi The Sun ini mengabarkan kalau ya ini sudah semakin dekat dengan 6 miliar pounds, ini sudah hampir tertutup. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dari Qatar ini sudah hampir menyelesaikan proses-proses administrasinya. Mereka ini lebih terdepan daripada Sir Jim Ratcliffe dalam perburuan Manchester United. Mohon maaf ya kalau banyak suara-suara, mudah-mudahan tidak terganggu. Fans ini khawatir kalau Ineos ataupun Sir Jim Ratcliffe yang menang, mereka masih akan mempersilahkan atau menempatkan Glazer di minority holding, atau ada ukuran minor ya. Ini setelah dari bulan November tahun lalu proses ini dibuka, dan sampai sekarang ini masih sampai dengan saat ini gua bikin videonya dan juga artikel ini, sebenarnya masih belum ada kepastian. Ada lagi nih spekulasi baru, bismillah. Bulan November, setelah beberapa informasi yang lalu, sebentar lagi, berapa pekan lagi, berapa hari lagi, sekarang November. Bagaimana menurut gua? Gua melihat ya inilah simpang siur itu terus berlanjut gitu loh. Hanya saja kok sekarang lebih ke mengerucut kabarnya ini, kalau dari beberapa informasi yang terakhir, headline yang terakhir, informasinya adalah ya memang akan ke Qatar. Bukannya yang tidak jadi jual itu tidak sebesar kalau memang ini akan mengarah ke Qatar gitu loh. Tentu saja peluang nggak jadi jual itu tetap ada menurut gua. Tapi balik lagi, kalau gua kaitkan dengan apa yang terjadi di Aras Management, lalu situasi sekarang ini seperti apa, ada deal baru masuk juga dengan Adidas ya kan. Kenapa Adidas kok mau menggelontorkan dana yang rekor terbesar? Karena mereka ini kan intinya juga berinvestasi ke Manchester United. Mereka bukan cuma nggak menyumbang, mereka juga berinvestasi. Kenapa mereka mau menggelontorkan dana sedemikian besar? Tentu saja mereka juga punya proyeksi. Return of investment-nya itu seperti apa? Kembalinya dari investasi mereka itu seperti apa? Apakah klub ini akan dinilai sehat atau tidak? Lalu juga branding secara global, apakah akan semakin luas atau tidak? Sehingga ketika mereka melihat banyak titik-titik itu dinilai secara positif, mereka mau menggelontorkan dana besar banget, berapa? 900 juta kalau nggak salah ya. Itu kan jumlah rekor bahkan. Nah, dari poin-poin yang terjadi itu, gue sih tetap berpendapat ya, dan belum lagi poin-poin sebelumnya yang juga gue pernah katakan, kalau ini situasi global, utang semakin tinggi, bunga hutang juga semakin besar ya, ya gue tetap optimis akan terjual Manchester United. Pihak yang paling besar menurut gue ya Qatar, karena Qatar yang memiliki komitmen untuk membayar lunas hutang dari Glazer, yang dimana ini merupakan dalam tanda kutip benalu kan dari investasi Glazer selama ini. Mereka sudah mengeruk keuntungan dan lain-lain, tapi kalau mereka tidak lepas, ya hutang ini harus mereka bayar juga dengan keuntungan-keuntungan yang mereka sudah peroleh sebelumnya. Dan nampaknya mereka menghindari hal tersebut. Dan Sheikh Jassim dari Qatar membaca peluang itu dan ya menawarkan
pembelian sekaligus juga pembebasan hutang. Dan belum tentu kalau seandainya Glazer menutup ya negosiasi ini, ada banyak konsekuensi yang akan mereka terima. Di samping kredibilitas di sisi bisnis yang tentu saja akan semakin turun, nomor 2 adalah yang paling besar menurut gua, momentum. Kapan lagi mereka bisa mendapatkan momentum seperti ini? Ada sebuah perusahaan ya ataupun foundation, yayasan yang di backup, ya kita semua tahu lah, 92 Foundation itu kan di backup oleh negara Qatar yang merupakan salah satu negara terkaya di dunia. Mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan peluang ini lagi. Dan sekarang Manchester United juga sedang dalam valuasi yang bagus dari sisi saham ya. Sahamnya balik lagi, rata-rata nilainya tinggi. Lalu bagaimana antusiasme secara global fans Manchester United maupun juga fans sepak bola secara keseluruhan secara umum, ini juga sedang bagus-bagusnya. Dan kalau mereka memang ingin menjual, ya inilah saatnya. Belum tentu ada titik lain yang lebih tinggi daripada saat ini. Belum tentu ada peluang lagi yang lebih besar daripada saat ini. Dan kalau gue lihat dari indikator-indikator itu yang tadi gue sebutkan ya, risk management, lalu juga berita kok nampaknya selalu secara berkala mengabarkan ini memang Qatar dengan berbagai sumber, mau itu sumber tier pertama, kedua, ataupun kayak The Sun ini. Gue sih tetap optimis ya, Mungkin Sobat Football United dari beberapa komentar, terima kasih komentarnya yang selalu positif, meragukan ya, menurut gue wajar juga karena ini sudah terlalu lama. Ini sudah bulan Agustus, artinya September, Oktober, November, 3 bulan lagi maka proses ini akan berulang tahun ya kan, jadi dari setahun. Tentu saja ini sangat berlarut-larut, tapi kalau gue lihat atau gue bandingkan ke klub-klub lain proses penjualannya, kayak Newcastle sebenarnya proses penjualannya itu kan juga lama loh, dari proses nolnya sampai akhirnya diakuisisi oleh Arab Saudi. Memang ada proses yang cepat seperti Chelsea, tapi itu kan karena ada tekanan lain di luar sepak bola ya, di luar sisi bisnis, lebih ke politis, sehingga prosesnya harus diselesaikan secara cepat. Dan Manchester United, gue ulangi lagi, ini merupakan salah satu klub terbesar di dunia juga, dengan valuasi yang sangat besar, dengan jaringan juga yang sangat luas, sehingga prosesnya pun dalam tanda kutip agak wajar, mungkin nggak wajar sih, tapi mungkin ya agak normal dalam tanda kutip, ini juga lama gitu loh. Di samping kita lihat juga bagaimana karakter dari pemilik Manchester United. Mereka betul-betul ingin mendapatkan titik nilai yang paling tinggi. Dan kalau gue bandingkan dengan proses penjualan atau peralihan ya perusahaan-perusahaan besar di dunia, di luar sepak bola, mungkin Sobat Football nanti juga ada yang mengikutin beritanya seperti apa. Rata-rata memang memakan waktu dari proses penjualan dan bahkan proses transisi. Tidak mudah menurut gue. Ini bukan seperti kayak kita menjual kacang di warung atau permen di warung ya. Ini semua butuh proses dengan kepentingan masing-masing. Tapi yang gue syukurin adalah bagaimana proses saat ini tuh tidak mengganggu ya, proses penjualan ini tidak mengganggu proses transfer Manchester United di musim panas. Artinya Erik ten Hag tetap disupport, manajemen tetap komitmen mensupport, mendatangkan pemain-pemain yang memang diproyeksikan diinginkan oleh Erik ten Hag untuk memperkuat Manchester United. Tapi intinya adalah ya sudah, kalau menurut gue ya, gue mendapat berita seperti ini. Mungkin Sobat Football United beberapa ada yang menanyakan, kalau gue ya sudah, gue digest aja, gue kunyah aja, informasi yang gue telan aja. Tapi analisa gue secara pribadi memang proses ini sedang berjalan dan terus berjalan, itu sih. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada tanggapan mengenai informasi ini? Apapun itu, asal sopan, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Tolong doakan gue juga, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.